Halo kawan, apa kabar? Salam dari kami Kandang Brawijaya Farm ya. Ini kami sudah menggunakan alma mater farm. Kami menggunakan alma mater peternak karena kami fokus berternak saja ini untuk saat ini ya. Nah itu untuk pembesaran kita fokus dulu ini dengan calon-calon indukan. Semoga kedepannya calon-calon indukan dari kandang kami itu menghasilkan yang luar biasa ya, generasi matahari kandang itu yang lumayan ya. Di kesempatan kali ini kita membahas tentang kebersihan ya. Setelah kemarin minti-minti kita sudah vaksin semua. Kemudian kita bahas tentang kebersihan kandang ya. Kebersihan kandang itu faktor salah satu yang penting ya, faktor penting dalam suatu peternak, entah itu ternak apa saja. Itu kandang itu juga mempengaruhi kesehatan pada mentok ataupun unggas-unggas yang lain ya bagi teman-teman ya, entah itu bebek, entah itu ayam ataupun yang lainnya ya. Kebersihan itu sangatlah penting. Kemudian yang ini setelah divaksin kita jaga kebersihan, kemudian kita juga akan melakukan penyemprotan pada kandang ya. Untuk kesempatan yang lain ya, lain sehari lah, kita akan siapkan yang namanya penyemprotan pada kandang. Untuk videonya dan bantuannya mungkin kita share yang akan datang ya, kemarin dari esok atau apa, setelah kita ada waktu kita akan membagikan sebuah video untuk penyemprotan ya. Ini salah satu produk kita sudah mulai birahi jantannya itu. Alhamdulillah sudah ada regenerasi kandang ya. Ini satu persatu dari fungsi ya. Kenapa kok alas untuk yang DOD itu tinggi? Karena satu, fungsi menggunakan alas tinggi pada DOD itu mencegah amoniak naik ke atas, sehingga menyebabkan biasanya itu mentok itu terkena senot pada matanya ya, si cacingan atau snot. Nah, kita pindah ke kandang yang satunya lagi ya. Ini karena kameramennya belum kelihatan, ini bocil meresahkan, kita pindah sendiri ya. Ini kita pindah ke sini untuk membersihkan yang namanya amoniak yang ada ataupun kotoran ya, kotoran pada kandang ini, kandang usia 1 bulanan. Ini kita juga bersihkan untuk kandang minti yang usia 1 bulan ini ya. Kita bersihkan semua. Entah kameranya itu di mana ya, biar kelihatan semua ini kotoran ya. Saya letakkan di sini aja ya. Ini agak silau tapi nggak apa-apa lah, yang penting kelihatan dan bersih ya. Kita dicekkan lagi. Ini mentok kita yang usianya kurang lebih 1 bulan, kita masukkan ke kandang sini ya. Ini untuk jenis yang Malika
Malika dengan klasik itu, entah ini jadinya apa. Bukan kita akan ternak ya, ini kita untuk yang terah Malika sama klasik kita fokuskan kepada pedaging ya. Untuk daging katanya kalau orang-orang sini itu entok yang warnanya hitam putih itu lebih sedap dagingnya rasanya dibanding mentok yang berwarna putih. Ya, kalau ada acara-acara apa kita berikan apa ya, untuk konsumsi ya, konsumsi tetangga ataupun saudara yang menghendaki makan entok, kita kasih aja. Ini ya kotorannya lumayan bau ya. Sebenarnya ada banyak sih yang menunjang faktor kandang itu bau ataupun tidaknya ya. Yang pertama, penyebab faktor kandang itu bau itu pakan. Pakan itu mempengaruhi bau yang tidaknya suatu kandang. Kemudian setelah pakan, letak posisi kandang juga mempengaruhi. Kalau posisi kandang tidak terkena matahari, nah, seperti kandang saya ini, kalau pakannya itu keliru ataupun pakannya kurang tepat, bisa luar biasa ini baunya. Setelah pakan kandang, tempat air minum pun juga mempengaruhi teman-teman ya, mempengaruhi baunya. Ketika tempat air minum pada kandang teman-teman itu menyatu langsung dengan kotoran, itu pasti dijamin A1 baunya pasti sedap ya. Kalau kotoran sama air itu dekat, nggak ada istilahnya pemisah ataupun apa ya namanya, angkring-angkring atau apa itu tempat buat berdidis itu. Di video-video sebelumnya itu sudah ada ya, sudah saya bagikan bagi teman-teman kenapa kolamnya itu dikasih seperti itu. Nah sekarang kok enggak, kenapa? Karena saya menggunakan M4 sama tetes tebu ya. Untuk kedepannya ini bukan digunakan untuk beternak, tapi untuk konsumsi saya menggunakan M4 sama tetes tebu. Kalau M4 itu ada dua sebenarnya kawan-kawan, M4 perikanan sama peternakan. Entah yang lainnya itu ada jenisnya lain, nggak tahu ya. Setahu saya itu ada dua, peternakan sama perikanan ya teman-teman. Untuk peternak itu menggunakan saja M4 peternakan. M4 peternakan dikasih tetes tebu sama gula. Tujuannya dikasih gula itu menghidupkan bakteri yang ada pada tetes tebu dan M4. Usahakan untuk takaran itu besok lah kalau ada waktu ya, ini saya videokan untuk penakaran berapa banding berapa ya, sehingga tidak over, entah itu di M4 nya ataupun di tetes tebunya. Nah, ini kita bersihkan semuanya dulu. Habis itu kita kasih
bukan ya. Karena empatnya itu sudah kita campur banyak, kalau masih makan tinggal sok-sok saja gitu, lebih enak kan, daripada sedikit mau makan kita buat itu kelamaan ya. Karena terkadang kita itu disibukkan oleh hal-hal yang keluar dari rencana kita. Untuk penyemprotan kandang, teman-teman itu sebenarnya itu bahannya sangat mudah dan juga tidak mahal ya sebenarnya. Saya itu menggunakan pemutih pakaian sama Wipol. Nah, bisa dicari di toko-toko terdekat lah, warung-warung juga ada yang namanya pemutih pakaian sama Wipol untuk lantai itu, ngepel bersih lantai itu. Ingat ya kawan, yang pertama kunci dari kesehatan mentok kita, yang pertama kita usahakan mentok kita itu sehat dengan cara kita vaksin, juga kita kasih makan yang tepat. Kemudian kandang juga kita bersihkan dari kotor-kotoran supaya mentok nyaman, kita di kandang pun nyaman ya. Kalau ada teman-teman yang berkunjung itu pun tidak merasakan bau dari kandang. Nah, amoniak itu kalau musimnya musim panas hujan kan, amoniaknya juga berkembangnya luar biasa ya. Setelah itu teman-teman, setelah divaksin, makan, kalau bibitannya unggul ya perkembangannya sangat luar biasa. Dulu saya sudah membuktikan antara Rambon asli, jumbo sama lokal ya. Untuk perkembangannya, pakannya juga sama, perkembangannya juga sama ya. Sering saya itu buat video sebenarnya, tapi jarang saya upload karena kandangnya itu waktu dulu itu belum tertata ya. Ya sampai sekarang belum tertata karena waktu dan apanya yang kurang-kurang itu, sehingga kandang kami itu masih seperti ini, berantakan. Ya cukup sekian ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kebersihan kandang teman-teman, karena kebersihan itu sebagian salah satu dari kunci sukses teman-teman dalam mencapai kesuksesan dalam suatu bidang apapun, entah itu berternak ataupun main apalah. Kebersihan karena salah satu faktor yang mendukung perkembangan dan mentok itu. Ketika saya itu main mentoknya nyaman, sehingga perkembangannya pun alhamdulillah cukup lumayan ya. Untuk kawin pun ya lumayan, untuk DOD yang dihasilkan ya juga lumayan ya. Mentok kita itu terkadang kalau musimnya pas, pakannya pas, itu bisa tembus beberapa butir telur. Alhamdulillah kemarin kita itu panen, kalau tidak salah itu sedikit ya teman-teman, di luar prediksi, karena saya itu mengira cuma 15 yang menetas. Alhamdulillah kemarin itu yang menetas pH nya itu 4, yang calon beret putih ataupun peci, ada yang peci 1 atau 2 itu totalnya itu ada 18. Berarti beret putih itu katakan kategori 14, yang pH itu cuma 4 ya. Untuk teman-teman tetap semangat dalam berusaha di bidang apapun, dalam ternak apapun.
Untuk kekurangan dari video kami silahkan komen ya teman-teman, karena kami itu butuh masukan dari teman-teman, kritik dan sarannya juga kami tunggu ya. Semoga bermanfaat untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.